Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tentu kita tidak akan sampai ke bulan yang penuh berkah ini sekiranya Allah tidak mentakdirkan kita. Karenanya kita ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Semoga Ramadan kali ini bisa kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik sepanjang pengalaman hidup kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini berbagai keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita mencapainya. Dan semoga ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga pula Allah menganugerahkan ketakwaan itu kepada kita. Dan semoga kita mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan diri kita sehingga layak untuk mendapatkan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa itu pada hakikatnya adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di dalam salah satu ayatnya, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambahkan petunjuk itu kepada mereka. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan diri agar
diri kita pantas, laik untuk mendapatkan anugerah ketakwaan itu. Sambil kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta banyak-banyak. Seraya kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ketakwaan. Wa zakkiha. Ya Allah, sucikan hati ini. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemiliknya. Engkaulah yang membimbing hati ini. Minta di waktu-waktu yang mustajab. Sepanjang kita berpuasa, di saat kita tengah berbuka, dan juga di waktu-waktu yang mustajab. Seperti pada waktu sepertiga terakhir dari setiap malam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Berbagai julukan diberikan terhadap bulan Ramadan ini. Salah satunya seperti disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pidato beliau di hadapan sahabat-sahabat ketika memotivasi mereka jelang datangnya bulan Ramadan. Kata beliau, qad ja'akum syahrun azimun mubarakun. Sungguh datang kepada kalian bulan yang sangat agung, azim, bulan yang sangat luar biasa, mubarakun, bulan yang berlimpah dengan keberkahan. Ungkapan azim di kalangan orang Arab itu untuk mengekspresikan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka melihat sesuatu dan mereka kagum sekali dengan sesuatu itu, mereka ungkapkan azim, luar biasa. Begitulah Ramadan. Dia merupakan bulan yang azim, bulan yang luar biasa istimewanya. Sampai-sampai Allah menyebutkannya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ada misalnya
Allah menyebutkan isna asyara syahran, 12 bulan dalam setahun. Jumlah 12. Ada misalnya disebutkan minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. 4 bulan. Tapi tidak ada yang disebut secara eksplisit kecuali bulan Ramadan itu. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang pada bulan itu Al-Quranul Karim yang sangat mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Disebutkan bulan Ramadan. Dan ketika menyebutkan bulan Ramadan itu dikaitkan dengan turunnya Al-Quran pertama kali. Yang menambah kemuliaan bulan Ramadan itu. Dia disandingkan dengan Quran yang sangat mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang pada bulan itu Al-Quranul Karim yang sangat mulia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan harkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan saja bertakwa, tapi paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi komitmennya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga dalam menjauhkan larangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali julukan yang diberikan terhadap bulan Ramadan ini yang menunjukkan tentang keistimewaannya. Ramadan bisa dijuluki dengan bulan takwa. Bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Bulan Ramadan juga dijuluki dengan Syahrus Syam. Bulan berpuasa. Puasa yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan itu. Bulan Ramadan juga dia disebut sebagai bulan rahmat.
awal dari Ramadan, 10 Ramadan yang pertama itu limpahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Dan tengahnya 10 hari berikutnya itu merupakan bulan ampunan. Bulan penghapusan dosa. Bukankah ketika orang diampuni, dihapuskan dosanya, dia menjadi orang yang bertakwa. Akan menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan juga dijuluki dengan bulan itqun minan nar. Sepertiga lagi yang terakhir. Wa akhiruhu itqun minan nar. Pembebasan dari ancaman neraka. Bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan tanafus. Bulan berkompetisi. Berlomba. Berlomba dalam melakukan kebaikan untuk meraih ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Allah yang maha tinggi itu akan melihat kalian yang berkompetisi pada bulan Ramadan itu. Berkompetisi dalam melaksanakan perintah Allah. Berkompetisi dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkompetisi dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan bermalas-malasan. Bukan bulan memperbanyak tidur. Malamnya tidur, paginya tidur, siangnya tidur, sorenya tidur. Tapi bulan Ramadan merupakan bulan tanafus. Tidurlah yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Tapi manfaatkan waktu-waktu itu untuk berkompetisi. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya baghil khair akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, majulah terus. Lakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan sebaliknya, ya baghis syarr adbir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, mundurlah. Urungkan rencana berbuat buruk itu. Ramadan juga, saudara-saudaraku, disebutkan oleh Yusuf Qaradawi sebagai Syahrul Hasad, bulan panen. Taubahnya seperti masyarakat di kampung ketika panen, bukan saja yang menanam akan panen, orang-orang yang pergi keluar di saat panen, dia akan datang ikut merayakan panen itu. Ikut sama-sama panen dengan petani. Begitu kata Yusuf Qaradawi. Bulan Ramadan Syahrul Hasad. Kita panen. Panen rahmat Allah. Panen ampunan Allah. Panen pahala. Dilipat gandakannya pahala yang begitu besar.
dengan perbuatan yang sekalipun kecil, apalagi perbuatan besar, sangat besar. Memberikan makanan kepada orang lain, makanan untuk berbuka, pahalanya luar biasa. Seperti kita mendapatkan puasa orang yang memakan makanan kita. Kalau kita berikan 5 orang hari itu yang mengkonsumsi makanan yang kita siapkan, dia akan mendapatkan pahala puasa sebanyak orang yang mengkonsumsi itu. Dan puasanya diri dia sendiri. Tapi orang yang mengkonsumsi itu tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang panen pahala ini, pahala yang sangat besar, sampai ada seorang sahabat yang mengatakan seakan mengeluhkan tentang dirinya. Katanya, ya Rasulullah, tidak setiap kita bisa memberikan makanan, apalagi makanan yang laik kepada mereka yang berpuasa. Ada di antara kita yang miskin, yang susah. Begitu termotivasinya sahabat-sahabat. Tapi kita nggak bisa memberikan makanan yang laik kepada orang-orang yang berpuasa itu. Kemudian Rasulullah membesarkan hati sahabat yang berkomentar tadi. Katanya, akan didapatkan pahalanya penuh sekalipun yang diberikan cuma sebelah kurma. Akan didapatkan pahalanya penuh sekalipun yang diberikan maskatu labanin, sesendok lapan yogurt, pahalanya penuh didapat sekalipun yang diberikan syarbata ma'in, seteguk air. Begitu bagi yang gak sanggup sekalipun dimotivasi oleh Rasulullah untuk memberi dan memberi untuk mencapai ketakwaan tadi. Ciri orang yang bertakwa itu yang paling menonjol di antaranya adalah semangat memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa. Dan orang yang paling takwa, atqa, paling takwa, itu akan dijauhkan dari ancaman neraka. Siapa orang yang paling takwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberi hartanya sekalipun kecil di mata orang lain. Tapi di hadapan dia, karena yang dia miliki itu besar sekali nilainya. Yatazakka, maka akan bersih hatinya. Akan bersih hatinya dari ketamaan. Akan bersih hatinya dari keserakahan. Akan bersih hatinya dari dosa-dosa. Bulan Ramadan di samping merupakan syahrul hasad, bulan panen. Kita bisa panen pahala. Dengan baca Quran kita dapatkan pahalanya. Dengan puasa kita dapatkan pahalanya. Dengan bersedekah kita dapat pahalanya. Dengan mendengarkan bacaan Quran kita dapat pahalanya. Berdiam diri ketika orang
melakukan kebaikan, mendengarkannya, kita dapatkan pahalanya. Luar biasa. Karenanya kesempatan ini jangan disia-siakan untuk selalu berbuat baik. Belum tentu, saudara-saudaraku, Ramadan yang akan datang kita berkesempatan untuk menikmatinya lagi. Bahkan belum tentu Ramadan bulan ini kita bisa sampai ke akhir Ramadan. Siapa yang bisa mencapai? Nyawa kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan di samping sebagai syahrul hasad, bulan panen pahala, panen ampunan, panen rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga panen. Kalau di kalangan orang Arab, mereka panen korma, panen makanan. Karena orang-orang mampu itu berbagi luar biasa. Sampai-sampai orang selesai Ramadan bisa mengumpulkan korma sampai 1 karung. Bukan korma biasa. Korma kelas 1. Karena orang Arab yang membawa korma untuk berbuka nggak mau bawa pulang lagi. Agar dinikmati. Ya, dimakan oleh orang lain. Begitu cerita salah seorang santri mahasiswa Indonesia yang berkesempatan puasa di Mesir. Bulan Ramadan itu, saudara-saudaraku, bulan berbagi, bulan memberi, bulan dermawan. Bukan saja kepada yang mampu dimotivasi untuk memberi, sampai yang tidak mampu sekalipun. Inilah saatnya bulan Ramadan. Bulan memberi, bulan berbagi. Ya, untuk mencapai derajat ketakwaan yang sangat mulia itu. Banyak lagi julukan bulan Ramadan. Dia juga merupakan bulan i'tikaf. Bulan berada di dalam masjid untuk melakukan i'tikaf, khususnya pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan menjadi fenomena umum di kalangan sahabat-sahabat dulu, seperti kata Allah, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian melakukan i'tikaf di berbagai masjid. Bukan saja di Masjid Nabawi, tapi di masjid-masjid. Fenomena ini alhamdulillah sudah mulai menggejala di masyarakat kita. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu julukan bulan Ramadan itu di antara berbagai julukan yang sudah disebutkan tadi adalah
bulan Ramadan itu syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Dalam artian yang holistik, yang menyeluruh. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkal ayatnya dalam surat Al-Alaq, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat berikutnya. Dan juga menurut keterangan beliau bahwa di bulan Ramadan itu pula Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari sisi Allah ke langit yang terdekat. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hampir 23 tahun. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Baik dalam artian diperturunkannya Al-Quran pertama kali, juga bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dianjurkan kepada kita untuk membacanya. Penamaan Quran itu subhanallah unik. Dia bisa dikatakan Alkitab, bisa juga dikatakan Al-Furqan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turunnya Al-Quran, itu dinamakan dengan kata Quran, yang artinya bacaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Artinya kitab bacaan itu diturunkan. Kita belum bisa memfungsikan Quran sebagai Quran, sebagai bacaan, kalau kitanya tidak membaca. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan yang terakhir kali yang beliau alami, beliau sampai 2 kali hatam baca Quran di hadapan Jibril alaihi salam. Karenanya wajar kalau para sahabat kemudian berupaya menghatamkannya di bulan Ramadan itu. Bahkan ada yang berkali-kali membacanya sampai hatam. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai ke Anas. Selesai sampai Anas balik lagi ke Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Usahakan untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang membaca Quran, pada hakikatnya dia sudah mengamalkan perintah Quran itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, bacalah. Bukankah Allah juga mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tidak cepat-cepat, tidak ngebut. Tapi perlahan-lahan. Hurufnya dengan fasih, madnya cukup. Dia baca alif, lam, mim,
Hamim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baca. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bulan untuk memahami Al-Quran. Bulan untuk mendengarkan Al-Quran. Bulan untuk mengamalkan Al-Quran. Bulan untuk mempelajari Al-Quran. Dan juga merupakan bulan untuk mengajarkan Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Dalam artian yang utuh, yang holistik. Bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu seperti ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi. Orang-orang yang kami berikan kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kriteria orang yang beriman kepadanya itu adalah orang yang membacanya. Membacanya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu kita juga perlu berinteraksi dengan mendengarkannya. Mendengar bacaan Al-Quran. Apalagi sekarang masing-masing kita sudah punya HP. Kita bisa mendownload dari HP kita. Apakah 1 juz atau 2 juz atau sampai 30 juz? Dengarkan. Bukan dengar. Banyak orang mendengar Al-Quran. Tapi dia sekedar dengar. Dia dengar sambil melakukan aktivitas yang lain. Ada sambil nulis, ada yang sambil masak, sambil baca novel, Quran disetel. Seakan-akan gak menghargai Al-Quran itu. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, kata Allah, wa idza quri'a alaikumul Quran, wa idza quri'a alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, dengarkan dengan baik-baik dan diam. Dengarkan, mendengarnya dengan penuh perhatian, mendengarnya dengan adab. Seperti yang dilakukan oleh salafus soleh itu. Dan diam, jangan melakukan aktivitas yang lain. La'allakum turhamun. Agar supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan Al-Quran itu. Bisa Anda mendengarkannya lewat bacaan orang lain. Anda bisa mendengarkannya lewat bacaan yang sangat baik. Lewat mendownloadnya misalnya. Bacaan Mahmud Khalil Husari. Luar biasa. Bacaan Minsyawi. Luar biasa.
bacaan Abdullah Basfar. Luar biasa. Bacaan Masyari dan banyak lagi. Abdul Basit, Abdul Somad. Luar biasa. Dengarkan, sempatkan, berikan waktu untuk mendengarkan bacaan Quran itu dengan seksama dan diam ketika mendengarkannya. Kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk lain, yaitu memahaminya, membaca terjemahannya bagi yang awam terhadap bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Baca terjemahannya. Beli terjemahan Al-Quran. Belikan anak-anak kita, anggota keluarga kita masing-masing punya satu mushaf Al-Quran. Jangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi kitabul hidayah, kita penuntun jalan hidup kita, lalu kita gak punya di rumah kita Quran terjemahan, atau punya satu sehingga harus membacanya, harus bergilir. Upayakan agar masing-masing keluarga kita punya Quran terjemahan. Karena memahami Al-Quran itu terutama yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Itu harus. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab Al-Quran, dia membacanya dengan sebaik-baiknya, itulah orang yang beriman. Membaca sebaik-baiknya artinya dia menghayatinya, memahaminya. Berhentinya pada tempat yang pas karena dia bisa membacanya dengan sebaik-baiknya. Atau di ayat lain lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, berlimpah dengan kebaikan. Keberkahan itu artinya kebaikan. Kapan kebaikan itu bisa kita dapatkan, diberikan kepada kita? Ada syarat-syaratnya, kata Allah. Lanjutan ayat itu mengatakan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, agar mereka memahami ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatazakkara ulul albab, dan agar diambil pelajarannya, diikuti pelajarannya oleh orang-orang yang cerdas. Seakan-akan kita ini belum cerdas kalau kita tidak memahami Quran. Kita belum mengikuti tuntunan Quran itu. Pahami, baca terjemahannya. Di setiap surat itu dalam terjemahan ada disebutkan sub judulnya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan 5 ayat pertama adalah
ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa. Ayat 1 sampai ayat 5. Dua ayat berikutnya, ayat 6 dan 7 adalah sifat-sifat orang kafir. Dan ayat berikutnya dari 8 sampai 20 itu menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Sub-sub judul seperti ini ketika kita baca, dia mengantarkan kita untuk memahami. Bacalah terjemahan itu, baca subjudulnya, baca isinya. Upayakan untuk bisa menyimpulkan apa pesan dari ayat itu. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Allah bersumpah dengan menyebutkan demi masa. Pentingnya waktu itu. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Manusia itu rugi. Rugi semuanya. Rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Kecuali yang disebutkan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan berpesan tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling berpesan tentang kesabaran. Begitu kandungan dalam surat Al-Asr. Kita baca terjemahannya, kita cerna pesannya, isinya, agar kemudian bisa kita jadikan sebagai hidayah, sebagai penuntun jalan hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Benar sepenuhnya dari sisi Allah. Benar semua isinya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah, sebagai penuntun, sebagai pembimbing buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan menjadi orang yang bertakwa insya Allah kalau kita menjadikan Quran itu sebagai kitabul hidayah kita. Ayat-ayat Quran itu memandu kehidupan kita. Ini boleh kita laksanakan. Ini tidak boleh kita jauhi. Ini mengantarkan ke surga, kita ikuti. Ini akan menjerumuskan ke neraka, kita jauhi. Kita jadikan sebagai kitabul hidayah. Pahami, baca terjemahannya. Al-Quran itu di samping hendaknya kita selalu membacanya, kita berusaha untuk rutin mendengarkannya, membaca terjemahannya, memahami isinya. Dan Al-Quran itu, kata Ibnu Abbas, dia terdiri dari 4 bagian. Ada yang tidak dimaafkan kalau orang itu tidak paham. Itu bagian pertama. Itulah yang terbesar dari Quran itu. Gak dimaafkan. Artinya karena begitu gamblangnya Quran itu, dengan kita baca terjemahannya saja kita sudah paham. Gak perlu mendapatkan penjelasan lagi, penafsirkan lagi. Itu bagian pertama dari Al-Quran. Insya Allah kita akan bisa memahami kalau kita membaca terjemahan Quran itu dengan seksama.
seandainya kita tidak pahami, kita dibantu oleh catatan kaki. Seandainya kita perlu penjelasan lagi, kita bisa baca, merujuk ke kitab tafsir. Itu Al-Quran. Di samping itu ada juga ayat yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Ulama-ulama Quran yang perlu penjelasan lanjutan. Apakah terkait dengan sababun nuzul? Apakah terkait dengan penjelasan ayat yang lain? Atau terkait dengan penjelasan dari sahabat-sahabat? Salah satu contoh misalnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Kata is'au itu kalau dipanggil untuk Jumatan, untuk sholat Jumat, maka berusahalah dengan secepatnya. Kita memahami kata sa'i. Sa'i itu orang berlari kencang. Fas'au. Tapi ayat itu tidak dipahami sesuai dengan katanya. Para ulama menjelaskan fas'au, berangkatlah kamu segera, tapi tetap dengan tenang, tidak lari-lari, tidak kencang-kencang, tidak cepat-cepat. Begitu perlu penjelasan. Seperti ada ayat wala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Enggak dosa bagi mereka itu tawaf berputar-putar di sekitar Ka'bah dari Safa Marwah. Enggak dosa redaksinya. Ada sebagian sahabat yang memahami keliru. Katanya kalau enggak dosa melakukan tawaf dan sa'i itu, berarti kalau enggak tawaf dan enggak sa'i lebih baik. Tapi kalau orang tawaf enggak dosa. Ada yang memahami seperti itu. Sehingga pemahamannya itu dibantah oleh Aisyah, istri Rasulullah, yang paham ayat ini. Katanya, bisa makulta, alangkah buruknya ucapan kamu itu. Bukan berarti nggak apa-apa orang tawaf dan orang sa'i itu. Tapi maksudnya nggak apa-apa. Walaupun latar belakang tempat itu dahulu adalah tempat orang melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi bukil, tidak pakaian, tidak berpakaian. Artinya nggak apa-apa walaupun latar belakangnya seperti itu. Jangan ada perasaan berdosa. Ya. Jadi untuk menafikan tentang perasaan sahabat-sahabat yang tawaf, karena tempat itu dulunya di zaman jahiliyah dia tempat diletakkannya berhala dan tempat orang tawaf dan sa'i dalam keadaan tidak berbusana. Nah itu perlu penjelasan. Ada Quran yang perlu penjelasan, perlu penafsiran, tapi ayatnya sedikit. Ada lagi ayat Quran yang perlu kita imani. Sementara kita tidak paham maksudnya. Nah, itu yang disebut ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka percaya betul terhadap ayat mutasyabihat itu. Tapi secara umum, ayat-ayat Al-Quran itu insya Allah mudah untuk kita pahami,
lewat terjemahan bisa kita pahami. Upayakan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran lewat pemahaman kita. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan Quran dalam artian bulan untuk mengamalkan Quran. Bulan untuk mengikuti tuntunan Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa. Atau di ayat lain kita baca, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu menyaksikan ada dia, hidup dia di bulan Ramadan itu, dia wajib berpuasa. Kecuali kalau dia uzur, dia sakit, dia belum balik, ya, dia sedang musafir, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dia berkewajiban menggantinya pada hari-hari di bulan yang lain, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ketika misalnya kita baca ayat, ya, tegakkanlah sholat dan sholat pertengahan. Kita tegakkan, kita laksanakan sholat itu. Ya, sholat sehari 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan kewajibannya 5 waktu, kemudian orang melakukannya cuma 4. Subuhnya selalu dia tinggalkan. Jangan. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran. Di samping kita membaca, kita mendengar, kita memahami apa yang sudah kita pahami itu untuk kita implementasikan. Kita laksanakan. Kita ikuti. Ittabi ma'uhiya ilaika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Begitu perintah Allah kepada Rasul. Dan begitu juga perintah itu kepada pengikut Rasulullah SAW. Bulan Ramadan adalah bulan berinteraksi dengan Al-Quran dalam artian kita perlu mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Seperti Rasulullah mengatakan, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Baik mempelajari bacaannya, dari belum bisa baca sampai baca. Mempelajari pemahamannya, mempelajari prakteknya, pelaksanaannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ketika 2 aktivitas ini dilakukan, maka naiklah derajat seseorang menjadi manusia terbaik. Dia akan menjadi manusia yang baik ketika dia mempelajari Quran. Mempelajari saja. Dia juga akan menjadi orang baik ketika dia mengajarkan Quran. Mengajarkan saja. Tapi dia akan menjadi manusia terbaik kalau dia mempelajarinya dan pada saat yang sama juga dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan
berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Al-Quran dalam pengertian yang holistik, yang menyeluruh. Bulan kita imani, kita tingkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Bulan kita membaca Al-Quran, kita membaca terjemahan Al-Quran. Bulan kita mendengarkan Quran itu dibacakan. Bulan kita amalkan Al-Quran itu, kita ikuti tuntunannya. Dan di bulan Ramadan ini juga kita pelajari dan kita ajarkan Al-Quran kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan penguasaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sekarang baru kita masuki hari yang kedua, kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, bulan berinteraksi dengan Al-Quran, bulan kepedulian terhadap Al-Quran, bulan yang insya Allah nantinya bisa menjadikan Quran itu syafaat buat kita. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran ini. Waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam kami, pemandu kami, sebagai petunjuk buat kami, sebagai rahmat buat kami. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.